بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Gubuk Santri yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan membahas tentang amalan di akhir bulan Sya'ban untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Namun sebelumnya dimohon untuk para sahabat semua untuk menuliskan sholawat di kolom komentar video ini atau hajat-hajat para sahabat semua. Insyaallah kita aminkan bersama, mudah-mudahan hajat-hajat kita secepatnya Allah mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Gubuk Santri yang dirahmati Allah, Ramadan segera akan datang dan bulan Sya'ban yang menjadi penanda datangnya bulan suci Ramadan tidak hanya terdapat peristiwa penting seperti peristiwa nisfu Sya'ban di pertengahan bulan, memperbanyak amalan-amalan di akhir bulan Sya'ban juga menjadi kesempatan emas untuk kita mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, mari kita optimalkan hari-hari terakhir kita di bulan Sya'ban ini dengan menjalankan amalan-amalan yang dianjurkan, yang mana insyaallah kita akan membahas 5 amalan yang perlu kita lakukan di akhir bulan Sya'ban yang penuh berkah ini. Amalan yang pertama adalah menjalin tali silaturahim dan saling memaafkan. Sebagai persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ada baiknya untuk kita semua menyambung tali silaturahmi dan saling bermaaf-maafan dengan kerabat maupun teman, apalagi dengan orang tua kita sendiri. Dengan saling memaafkan, diharapkan kita bisa lebih khusyuk dan ikhlas dalam beribadah. Terlebih lagi dalam Islam, silaturahmi sangat dianjurkan sebagaimana yang tersampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Terutama para sahabat bersilaturahim kepada orang tua kita, ibu dan bapak kita. Alhamdulillah jika orang tua para sahabat semua masih ada, kesempatan kita untuk bersilaturahim. Jika sudah tidak ada dua-duanya atau salah satunya, ziarahi pekuburannya dan doakan mereka, semoga orang tua kita ada dalam ampunan Allah dan semoga ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat channel Gubuk Santri, kalau kita melihat suatu riwayat, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat Aid, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin 3 kali, dan para sahabat bertanya kepada beliau, kenapa ya Rasulullah tadi engkau terdengar oleh kami engkau mengucapkan amin 3 kali? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa tadi malaikat Jibril mengucapkan 3 doa dan Nabi mengaminkannya. Kalau malaikat Jibril yang berdoa dan Rasulullah yang mengaminkannya, mustahil tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang mana 3 doa ini adalah diberikan kepada golongan manusia yang tergolong sangat merugi, yakni orang yang merugi di hari kiamat, yang mana puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mendapat pahala dari puasanya, sia-sia amal ibadah puasanya, hanya lapar dan haus yang diperolehnya. Banyak yang tidak menyadari bahwa sejatinya perbuatan yang menyebabkan manusia tertolak ibadah puasanya yang sering kita lakukan. Sebulan penuh menjalankan ibadah puasa dengan harapan pahala yang berlipat dan ampunan dosa diperolehnya, namun gara-gara memiliki tabiat yang buruk ini dapat merusak ibadahnya. Yang mana 3 doa ini adalah yang pertama, kata malaikat Jibril, "Ya Allah, saya memohon kepadamu, jangan engkau terima puasanya anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya." Maka Rasulullah mengaminkan doa malaikat Jibril. Setinggi apapun pangkat atau kedudukan anak, bahkan memiliki banyak harta, namun kalau sudah menyakiti orang tua, Jibril mendoakan dan diamini oleh Rasulullah agar puasanya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama yang ditolak puasanya adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Doa malaikat Jibril yang kedua yang diamini oleh Rasulullah adalah, kata malaikat Jibril, "Ya Allah, saya memohon kepadamu, jangan engkau terima puasanya istri yang durhaka kepada suaminya." Dan itu langsung diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kedua yang tidak diterima puasanya adalah istri yang durhaka kepada suaminya. Doa yang ketiga, doa malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah, yaitu, "Ya Allah, saya memohon kepadamu, jangan engkau terima puasanya muslim yang tidak mau memaafkan saudaranya sesama muslim." Dan itu langsung diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memaafkan lebih berat dari minta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Jadi para sahabat, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, kita harus bebas dari 3 hal yang telah tadi disampaikan, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kedua adalah memperbanyak istighfar dan zikir untuk mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak istighfar dan zikir di akhir bulan Sya'ban menjadi salah satu amalan akhir bulan Sya'ban yang dianjurkan, karena dapat membantu kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan diri dari dosa. Keistimewaan lainnya ternukil dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap penyakit itu ada obatnya, dan obat-obatnya dosa adalah istighfar atau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Amalan yang ketiga yaitu memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Syekh Muhammad Al-Maliki mengutip riwayat dari Ibnu Rajab yang menyebutkan kisah dari Al-Hasan bin Sahal bahwa bulan Sya'ban mengadu kepada Allah, "Wahai Tuhanku, kau jadikan aku di antara 2 bulan yang agung, yaitu Rajab dan Ramadan. Maka apa yang kau jadikan untukku?" Allah menjawab, "Untukmu dijadikan sebagai bulan untuk membaca Al-Quran." Karena inilah salah satu cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan bacaan Al-Quran sebagai amalan akhir bulan Sya'ban dengan bertadarus secara rutin di akhir bulan ini, kita bukan hanya memuliakan Al-Quran,
tetapi juga semakin dekat dengan kalamullah. Dengan hati yang bersih dan penuh ilmu, kita akan lebih siap menyambut bulan suci Ramadan. Amalan yang keempat, memperbanyak berdoa. Salah satu keistimewaan yang ada pada bulan Sya'ban adalah malam nisfu Sya'ban, di mana segala doa atau hajat yang dipanjatkan akan Allah kabulkan. Karenanya malam ini menjadi malam yang istimewa dibanding malam-malam yang lainnya selain bulan Ramadan. Namun walaupun malam nisfu Sya'ban sudah berlalu, bukan berarti kita menghentikan doa, karena doa memiliki keutamaan yang diterangkan seperti dalam beberapa hadis berikut ini, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dimudahkan baginya untuk berdoa, maka terbukalah baginya pintu rahmat, dan tidaklah Allah dimintai sesuatu yang paling dia sukai selain permintaan afiah, yaitu perlindungan dan kesejahteraan bagi seorang hamba. Hadis riwayat At-Tirmizi. Terakhir, amalan akhir bulan Sya'ban yang memiliki nilai kebaikan berlipat ganda adalah bersedekah. Sedekah dapat berupa harta, benda maupun tenaga. Selain membersihkan harta, sedekah juga akan melapangkan pintu rezeki serta membantu meringankan beban orang lain yang membutuhkannya. Keutamaan bersedekah banyak sekali dijelaskan pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Seperti hadis riwayat At-Tirmizi yang artinya, siapapun orang mukmin yang memberi makan mukmin lain saat lapar, Allah akan memberinya makan dari buah surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin lainnya saat dahaga, Allah akan memberinya minum pada hari kiamat dengan minuman yang penghabisannya adalah beraroma wangi kasturi. Siapapun mukmin yang memberi pakaian mukmin lain saat telanjang, Allah akan memberi pakaian dari sutra surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dengan ikhlasnya bersedekah, kita bukan hanya berikhtiar mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga membantu saudara yang membutuhkan, bahkan menjadi sebab lapangnya rezeki. Sahabat Gubuk Santri yang dirahmati Allah, itulah 5 amalan di akhir bulan Sya'ban untuk menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita semua dimudahkan untuk mengerjakan 5 amalan akhir bulan Sya'ban ini dan meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sahabat, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.